Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altimus Laksono dari kelas IF21F dengan NIM 21416255201050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sorting and duplicate pada analisis dan visualisasi data. Sorting and duplicate dalam konteks analisis dan visualisasi data, pengertian tentang sorting dan duplicate adalah sebagai berikut. Pengurutan atau sorting. Pengurutan data dalam konteks analisis dan visualisasi data sangatlah penting dalam menyajikan informasi dengan cara yang terstruktur dan mudah dimengerti. Misalnya, saat memvisualisasikan data dalam bentuk grafik atau tabel, pengurutan dapat membantu mengorganisir data sehingga pola dan tren dapat lebih mudah diamati. Pengurutan juga dapat digunakan untuk menampilkan data dalam urutan yang relevan dengan konteks analisis yang sedang dilakukan, seperti urutan berdasarkan waktu atau berdasarkan nilai tertentu. Duplikat atau duplicate dalam analisis dan visualisasi data, duplikat dapat menyebabkan distorsi dalam interpretasi hasil. Kehadiran duplikat dapat menghasilkan kesalahan dalam perhitungan statistik atau membuat analisis tidak akurat. Oleh karena itu, menemukan dan mengelola duplikat merupakan langkah penting dalam membersihkan data sebelum analisis dimulai. Hal ini dapat dilakukan dengan menghapus duplikat secara keseluruhan atau dengan menggabungkan nilai duplikat tergantung pada kebutuhan analisis yang spesifik. Metode short value. Fungsi short value adalah metode yang umum digunakan dalam pustaka pemrosesan data seperti Pandas dalam bahasa pemrograman Python. Fungsi ini digunakan untuk mengurutkan baris-baris data dalam sebuah data frame berdasarkan nilai-nilai dalam satu atau beberapa kolom. Contohnya, sorted underscore df sama dengan df underscore data titik short value dalam kurung by sama dengan nim. Kode tersebut bertujuan untuk mengurutkan data frame df underscore data berdasarkan nilai-nilai pada kolom nim menggunakan metode short value. Hasilnya dapat dilihat pada gambar di samping bahwa data yang ditampilkan akan diurutkan berdasarkan nilai-nilai yang ada di kolom nim. Mencari data duplikat. Untuk mencari data duplikat dapat menggunakan metode duplicate. Metode tersebut merupakan metode dalam library Pandas di Python yang berfungsi untuk mengidentifikasi baris-baris yang merupakan duplikat dalam data frame. Contoh implementasinya yaitu print dalam kurung df underscore data duplicate at titik sum. Pada kode tersebut yaitu mengidentifikasi data frame df data dengan metode duplikat, kemudian menjumlahkannya menggunakan metode sum. Selanjutnya mencari data duplikat tersebut. Data duplikat yang disimpan pada variabel duplikat, kemudian ditampilkan df data dalam kurung duplikat, yaitu akan menampilkan baris yang merupakan duplikat. Kode di atas bertujuan untuk menghitung jumlah duplikasi pada data frame dan menampilkan baris mana saja yang merupakan data duplikat. Untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu untuk jumlah data duplikasi yang ada berjumlah 7, kemudian baris-baris yang ada di gambar merupakan data yang dianggap duplikat atau baris-baris data yang dianggap duplikat. Selanjutnya ada parameter subset. Untuk mencari duplikat berdasarkan kolom tertentu dari data frame, dapat menggunakan parameter subset dalam metode duplicate. Subset underscore df sama dengan df underscore data titik duplicate dalam kurung subset sama dengan nim. Pada kode tersebut, mencari duplikasi berdasarkan kolom nim. Output dari kode di atas akan menjadi seri boolean yang menunjukkan apakah setiap baris adalah duplikat berdasarkan kolom nim. Jika true, maka baris tersebut merupakan duplikat. Sebaliknya jika false, maka baris tersebut bukanlah duplikat. Kemudian parameter keep. Sama halnya dengan parameter subset,
Parameter keep juga dapat digunakan untuk mencari duplikasi pada kolom tertentu dengan menggabungkan parameter keep dengan metode duplicate. Keep_df sama dengan df_data.filter (item) sama dengan name dan keterangan lulus titik duplicate keep sama dengan first. Pada kode tersebut, mencari duplikasi berdasarkan kolom name dan keterangan lulus. Parameter keep first menunjukkan bahwa semua duplikat kecuali entry pertama dalam setiap set duplikat akan ditandai sebagai duplikat. Output dari kode di atas akan menjadi seri boolean yang menunjukkan apakah setiap baris adalah duplikat berdasarkan kolom name dan keterangan lulus. Jika true, maka baris tersebut merupakan duplikat. Sebaliknya jika false, maka baris tersebut bukanlah duplikat. Metode drop_duplicate. Metode drop duplicate digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dari data frame berdasarkan nilai-nilai di kolom-kolom tertentu. Contohnya, untuk mengimplementasikannya yaitu menghapus data duplikat df_data drop duplicate in plain true. Maka data-data duplikat pada data frame data akan dihapus atau di-drop dengan metode drop duplicate. Dapat dilihat pada contoh di samping, setelah dilakukan penghapusan data duplikat yang menggunakan drop duplicate dan dilakukan pengecekan ulang data duplikat, didapatkan jumlah yang tertera yaitu 0, maka sudah tidak ada lagi data-data yang duplikat. Mengatasi NaN atau not a number. Untuk mengatasi data yang bernilai NaN atau not a number atau missing value dapat menggunakan metode isNa atau isNull. Periksa nilai yang hilang. Print nilai yang hilang itu print df_data isNa sum, atau bisa menggunakan print df_data isNull sum, maka akan menampilkan jumlah nilai hilang atau NaN pada setiap kolom. Dapat dilihat di gambar di samping untuk hasil dari metode isNa atau isNull akan menampilkan jumlah missing value atau NaN atau not a number pada masing-masing kolom. Untuk name yaitu memiliki NaN 0 dan yang paling tinggi adalah IPS semester 0 dan kolom IPS semester 9. Kemudian ada IPS semester 1, 2, 3, 5, 6, dan 8 yang memiliki jumlah nilai NaN atau missing value yang relatif kecil. Untuk mengatasi NaN dapat melakukan 1. Menghapus data NaN, 2. Imputasi dengan metode Vilna, 3. Interpolasi, 4. Mengganti NaN dengan nilai sebelumnya atau sesudahnya. Menghapus data NaN. Untuk menghapus data NaN dapat menggunakan metode dropNa. Jika dilihat dari hasil identifikasi nilai NaN pada kolom IPS semester 0 dan IPS semester 9 memiliki jumlah NaN yang sangat tinggi, maka dapat dilakukan penghapusan kolom IPS semester 0 dan IPS semester 9. Untuk implementasinya yaitu dapat dilihat pada contoh kode di bawah ini. Selanjutnya, imputasi atau mengisi data dengan metode Vilna. Metode Vilna adalah metode dalam library Pandas di Python yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN dalam suatu data frame dengan nilai tertentu. Berikut contoh penggunaannya. Untuk penerapan yang dicontoh yaitu mengisikan nilai kolom IPS semester 1 dan IPS sampai IPS semester 8 untuk mengisi kolom nilai-nilai NaN atau missing value dengan mean pada setiap kolom. Yang pertama kita akan menghitung mean dari masing-masing kolom antara IPS semester 1 dan hingga semester 8. Kemudian menginputkan atau mengisi nilai NaN
pada setiap kolom dengan mean masing-masing kolom. Yang ketiga, interpolasi. Interpolasi adalah proses menghitung nilai-nilai di antara titik-titik data yang diketahui. Ini berguna ketika memiliki data yang tidak lengkap atau tidak merata. Dalam Python, library Pandas menyediakan metode interpolate untuk melakukan interpolasi data di data frame. Berikut contoh implementasinya. Mengisi NaN dengan interpolasi linear. df interpolate sama dengan df_data titik interpolate. Jadi hasil interpolate data frame data disimpan pada data frame df_interpolate. Setelah dilakukan pengecekan ulang, untuk nilai NaN keseluruhan menjadi 0 karena sudah dilakukan normalisasi atau imputasi dengan interpolasi. Yang keempat yaitu mengganti NaN dengan nilai sebelum atau sesudahnya dengan metode fillna. Yang pertama dengan forward fill atau metode fill, menggantikan nilai NaN dengan nilai yang terjadi sebelumnya dalam kolom. Untuk metodenya yaitu f_fill atau forward fill, kemudian backward fill atau bfill menggantikan nilai NaN dengan nilai yang terjadi setelahnya dalam kolom. Dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Untuk setelah melakukan pengisian atau mengganti nilai NaN dengan nilai sebelum atau sudahnya, setelah dilakukan pengecekan ulang, maka nilai NaN pada semua kolom data frame menjadi 0. Berikut merupakan hasil implementasi dari metode yang telah dipresentasikan. Yang pertama, untuk data yang digunakan adalah sampel data transkrip nilai pada suatu kelas. Yaitu yang pertama kita melakukan prepare atau collect data terlebih dahulu. Selanjutnya membuat data frame, kemudian sorting and duplicate, yaitu menggunakan metode source value. Di sini dapat dilihat untuk source value yang digunakan berdasarkan NIM. Kita bisa diganti menggunakan mungkin IPS semester 0, semester 1, atau IPS semester 2. Atau bisa juga berdasarkan 2 kolom. Saya mencari data duplikat, kemudian ada parameter subnet. Di sini bisa dilihat untuk hasil dari pencarian data duplikat dengan parameter subset berdasarkan NIM, yaitu menghasilkan seri boolean. Jika false berarti dia bukan duplikat, namun jika bernilai true maka baris tersebut merupakan duplikat. Sama halnya dengan parameter keep. Dan ada metode drop duplicate, yaitu untuk menghapus baris yang merupakan data duplikat. Mengatasi NaN dengan metode fillna. Untuk pencarian NaN atau missing value bisa menggunakan metode isNa atau isNull. Ini saya juga memvisualisasikan data NaN ke dalam heatmap. Bisa dilihat untuk IPS semester 0 dan IPS semester 9 memiliki jumlah nilai NaN yang sangat tinggi dibandingkan dengan IPS semester 1 hingga 8 yang memiliki jumlah nilai NaN yang relatif kecil. Untuk penanganannya pun juga berbeda. Saya untuk IPS semester 0 dan semester 9 karena memiliki jumlah NaN yang tinggi, maka bisa kita drop kedua kolom tersebut. Kemudian untuk IPS semester 1 hingga 8 yang memiliki nilai NaN relatif kecil, bisa menggunakan metode imputasi dengan metode fillna atau menggunakan interpolasi, atau juga menggantikan nilai NaN tersebut menggunakan nilai sebelumnya atau sesudahnya.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.